Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Aulia Afrianto, absen 16 dari kelas 10 MIPA 4. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno merupakan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia yang berdiri di Jawa Tengah pada abad ke-8 Masehi. Dinasti Sanjaya dan dinasti Shailendra merupakan dinasti yang berkuasa di Kerajaan Mataram kuno. Pusat pemerintahan Kerajaan Mataram kuno disebut juga Bumi Mataram. Yang pertama adalah letak geografis Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram kuno terletak di Jawa Tengah yang wilayah kekuasaannya terbentang di 3 daerah, yaitu Kedung, Yogyakarta, dan Surakarta. Kerajaan Mataram kuno dikelilingi oleh jajaran gunung dan pegunungan yang dialiri sungai-sungai besar. Salah satunya adalah Sungai Bengawan Solo. Yang kedua adalah keadaan politik Kerajaan Mataram kuno. Berdasarkan prasasti Canggal pada tahun 732 Masehi, Kerajaan Mataram kuno didirikan oleh Sahana. Setelah Sahana wafat, kekuasaan kerajaan dipegang oleh Sanjaya yang merupakan pendiri dari dinasti Sanjaya. Sanjaya merupakan penganut Hindu Shiva yang taat. Dia memerintah Kerajaan Mataram kuno dari tahun 717 sampai 746 Masehi. Selanjutnya, kedudukan Raja Sanjaya digantikan oleh Rakai Panangkaran, yang merupakan pendiri dinasti Shailendra. Pada tahun 778, Rakai Panangkaran membangun sebuah candi kalasan bercorak Buddha di Kalasan, Yogyakarta. Setelah Rakai Panangkaran wafat, terjadi permasalahan yang pada akhirnya diselesaikan dengan pernikahan politik antara Rakai Pikatan dari keluarga dinasti Sanjaya dengan Pramardawadini, putri Samaratungga dari keluarga dinasti Shailendra. Selanjutnya, dinasti Shailendra kemudian bersatu kembali di bawah pemerintahan Rakai Pikatan. Selanjutnya adalah sistem kehidupan ekonomi Kerajaan Mataram kuno. Perekonomian Kerajaan Mataram kuno bergantung pada sektor pertanian, pelayaran, dan perdagangan laut yang dikembangkan di Sungai Bengawan Solo. Mengapa? Karena melihat dari kondisi letak wilayah Kerajaan Mataram kuno itu berada di dekat aliran sungai, dan juga berdasarkan informasi dari prasasti Canggal yang menyebutkan bahwa Jawa kaya akan padi, jadi diperkirakan sebagian besar perekonomian penduduknya itu adalah berasal dari sana. Lalu kegiatan perdagangan juga dilakukan di pasar-pasar setiap harinya, tetapi bergiliran menurut kalender Jawa kuno. Yang keempat, kehidupan kepercayaan Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno diperintah oleh 2 dinasti, yaitu dinasti Sanjaya yang beragama Hindu Shiva berkuasa di utara, dan dinasti Shailendra yang beragama Buddha Mahayana berkuasa di selatan. Kerajaan Mataram yang diperintah oleh 2 dinasti yang berbeda agama hidup dengan rukun, dan di bawah dinasti Shailendra juga toleransi agama masih tetap terjaga. Hal ini membuktikan bahwa toleransi umat beragama di Indonesia sudah ada sejak dulu kala. Selanjutnya ada kehidupan sosial dan budaya Kerajaan Mataram kuno. Masyarakat Mataram kuno menerapkan sistem feodal, yakni di dalam struktur sosial golongan raja dan bangsawan menduduki peringkat atas. Masyarakat Mataram kuno memiliki nilai kebudayaan yang sangat tinggi. Tingginya kebudayaan itu dibuktikan dengan banyaknya peninggalan berupa prasasti dan candi. Prasasti peninggalan Mataram kuno yaitu Prasasti Canggal pada tahun 732 Masehi, Prasasti Kelurah pada tahun 782 Masehi, dan Prasasti Mantiasi pada tahun 907 Masehi. Ada pula peninggalan dinasti Sanjaya yaitu Candi Rara Jonggrang yang terletak di Prambanan dan karya sastra Ramayana yang ditulis dalam bahasa Kawi. Kemudian peninggalan dinasti Shailendra berupa berdasarkan prasasti Karangtengah dan Kahulunan yang diperkirakan adalah Candi Borobudur
yang keduanya pun masih tetap berdiri kokoh sampai sekarang. Selanjutnya yang terakhir adalah akhir pemerintahan Kerajaan Mataram peristiwa Mahapralaya. Sebelumnya, runtuhnya Kerajaan Mataram kuno disebabkan oleh perebutan kekuasaan dan keserakahan antara anggota keluarga kerajaan. Kemudian, Mahapralaya adalah peristiwa hancurnya Istana Medang di Jawa Timur berdasarkan berita dalam prasasti Pucangan. Raja terakhir Medang adalah Dharmawangsa Teguh, Cicit Empu Sindok. Kronik Cina dari dinasti Song mencatat telah beberapa kali Dharmawangsa mengirim pasukan untuk menggempur ibu kota Sriwijaya sejak ia naik tahta. Pada tahun 1006, Dharmawangsa lengah ketika ia mengadakan pesta perkawinan putrinya. Istana Medang di Uatan diserbu oleh Aji Wurawuri dari Waram yang diperkirakan sebagai sekutu Sriwijaya. Dalam peristiwa tersebut, Dharmawangsa tewas. 3 tahun kemudian, seorang pangeran yang bernama Airlangga yang lolos dari Mahapralaya tampil membangun kerajaan baru sebagai kelanjutan kerajaan Medang. Kerajaan yang ia dirikan kemudian lazim disebut dengan nama Kerajaan Kahuripan. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.